Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, guys, I will discuss related worksheet in week 28 ya. Nah, Miss Indah will explain it. So, let's check for number 1. Nih, from number 1. Jarak antara matahari dan bumi adalah 1,5 kali 10 ini 10 pangkat 8 ya Kak, 10 pangkat 8 km. Sedangkan jarak antara matahari dan planet X itu 4,5 kali 10 pangkat 8. Nah, jika massa bumi dan planet X itu sama, kemudian F ini merupakan gaya gravitasi pada bumi, tentukan gaya gravitasi di planet X. So from the questions, we know that apa saja yang diketahui dari sini. Apa saja kira-kira? Jarak, iya kan? Jarak. Nih, R1. R1 itu apa? R1 ini itu jarak antara matahari dan bumi. Ya, ini ya R1. So, the value is nilainya R1 berapa? 1,5 ya kan? 1,5 kali 10 pangkat 8 km. Next, kemudian yang kedua, ini kan ada lagi jarak matahari dan planet X. So, ini sebagai R2. R2 sama dengan 4,5 kali 10 pangkat 8 km. Nah, jika massa bumi dan planet X ini kan sama, berarti massanya sama, M. Dan F itu gaya gravitasi pada bumi oleh matahari. So, gaya gravitasi di sini, di bumi ini, dia nilainya F1. Kita anggap seperti itu. F1 itu gaya gravitasi pada bumi. Sedangkan yang ditanyakan, gaya gravitasi di planet X kan. Kita kasih ini aja F2. Nah, dari sini gimana penyelesaiannya? Ada gaya gravitasi yang pertama dan ada gaya gravitasi yang kedua. Ya kan? Kita buat perbandingan. Awalnya itu dari persamaan pokok gravitasi. Gimana? Persamaan gaya gravitasi. What the equation? Equation of gravitational field. Sorry, gravitational force, bukan field ya. Kalau field itu medan. Jadi F, rumus umumnya bagaimana? F ini kan G kali M1 kali M2 per R kuadrat. Ini kan from this, ini itu rumus umumnya. Dari sini. Karena pada soal yang ditentukan hanya R dan F, jadi kita cari hubungan F dengan R. Hubungannya bagaimana F dengan R?
Ini F dengan R. Jadi F ini sama dengan 1/R kuadrat. Ya kan, ini kan hubungannya F dengan R. F itu sama dengan 1/R kuadrat. Atau, sorry, ini sebanding ya. F ini sebanding dengan 1/R kuadrat. Kemudian kita cari perbandingannya. Karena tadi F1 ya, F1 dibanding F2 itu sama dengan 1/R1 kuadrat, ya kan? Dibanding 1/R2 kuadrat. Karena kan F ini kan sebanding dengan 1/R kuadrat kan, guys. So, yang F1 ini, F1 itu juga sebanding dengan 1/R1 kuadrat. Nah, kalau F2 juga sebanding dengan 1/R kuadrat. Ya kan? Dari sini kita tahu bahwa F1 kalau dibuat jadi gini kan, per F2 ini sama dengan oke, Miss Indah tulis satu-satu dulu. 1/R1 kuadrat, gini kan, per 1/R2 kuadrat. Jadi F1 per F2 ini berapa? Karena jadinya kan dibalik, R2-nya jadi ke atas. Ayo, ini masa harus Miss Indah jelaskan? Nggak perlu ya. Udah tahu kan? Karena jadinya 1/R1 kuadrat per 1/R2 kuadrat. Jadi dibuat perkalian. Karena dibuat perkalian, R2-nya naik. Jadi R2 kuadrat per R1 kuadrat. Gini kan? Nah, R2 sudah tahu, R1 sudah tahu. Ya tinggal substitusi nilainya berapa? F1 per Nah, sebelumnya ini ya, F1. F1 ini kan sama dengan F. Ini. F1 itu sama dengan F. Jadi F1-nya kita substitusi jadi F. Kita ganti dengan F. F2-nya berapa? F2 yang kita cari. Tetap ditulis F2 saja. R2 ini 4,5. 4,5 kali 10 pangkat 8 kuadrat ya, jangan lupa. R1-nya berapa? 1,5 kali 10 pangkat 8 kuadrat. Nah, kita sederhanakan ya. 10 pangkat 8 ini dengan 10 pangkat 8. Bisa disederhanakan kan? Sama-sama dibagi 10 pangkat 8. Kalau yang ini, 1,5 dibagi 1,5. 1 kan hasilnya. 4,5 bagi 1,5 berapa guys? 3. Jadi F per F2 ini sama dengan 3 kuadrat per 1 kuadrat. Jadi F per F2 ini 9 per 1. Karena yang ditanya itu F2-nya, kita buat persamaan F2. Jadi berapa? Ini kan perkalian silang. Perkalian silang. F2 kali 9 sama dengan F1, F kali 1. Jadi F2 itu ini kali ini per 9. Jadi F kali 1 per 9. Jadi F2 ini besarnya 1/9 kalinya F. Itu udah ya, terjawab. Jadi gaya gravitasi di planet X besarnya itu 1/9 kali gaya gravitasi di bumi. Next, number 2. Sebuah satelit mengelilingi bumi pada orbit berbentuk lingkaran dengan jari-jari R dan mengalami kuat medan gravitasi G. Jadi, dari sini kita tahu bahwa R-nya
sebesar R. Kemudian kuat medan gravitasi kan G. G ini sama dengan G. Agar kuat medan gravitasi menjadi setengahnya, berarti kuat medan gravitasi yang kedua kan? Kita ambil ini R yang pertama saja. R pertama itu R. G yang pertama itu G. Nah, kemudian agar kuat medan gravitasi itu menjadi setengahnya, ini kuat medan gravitasi yang keberapa? Jadi kan yang kedua ini, G2. G2, agar G2 ini sama dengan setengahnya. Setengahnya apa ya? Setengahnya G. Setengahnya G1 kan? Tentukan jari-jari orbit yang harus ditempati oleh satelit tersebut. Berarti yang ditanyakan R2-nya berapa ini? Nah, sama caranya. Kita harus tahu equation dari gravitational field, persamaan dari gravitational field atau medan gravitasi secara umum. Bagaimana persamaannya? Gimana guys? Kalau medan gravitasi itu G sama dengan G kali M per R kuadrat. Ini ya. Nah, lalu tadi ada hubungannya antara G dengan R. Jadi kita mencari hubungan G dengan R saja, karena kan yang diketahui R. Kita pembahasannya tentang jaraknya, ya kan? Kalau hubungan G dengan R bagaimana? Ya sama, G itu sama dengan 1 per R kuadrat. Tuh. Oke, next. From this, we can answer with comparing. Jadi dibandingkan ya, G1 dibandingkan dengan G2. G1 tadi berapa? Kalau G1 ya berarti 1 per R1 kuadrat. G2 ya 1 per R2 kuadrat. Itu. Jadi berapa? G1 per G2 dibalikkan R2 kuadrat per R1 kuadrat. G1-nya tadi berapa? G1-nya kan G. Udah G. Kemudian G2. G2 ini, kan G2 ini tuh yang diubah agar G2 menjadi setengahnya G. Jadi G2 ini diganti dengan setengahnya G. Sama dengan R2-nya berapa? R2-nya yang ditanyakan ya. Jadi tetap ditulis R2 kuadrat per R1-nya R kuadrat. Nah, ini yang bisa disederhanakan yang mana? Ini kan G dengan G. Jadinya tinggal 1 setengah sama dengan R2 kuadrat per R kuadrat. Nah, perkalian silang kan? Dengan ini dikalikan ini dengan ini. Jadi setengah kali R2 kuadrat ini sama dengan 1 kali R kuadrat, jadi R kuadrat kan. Yang ditanyakan R2, jadi R2 kuadrat berapa? R2 kuadrat ini sama dengan R kuadrat per setengah. R2 kuadrat sama dengan R kuadrat per setengah. Jadi berapa? 2-nya naik kan, jadi 2 R kuadrat. Nah, karena masih kuadrat jadi di akar. Biar jadi R2 saja. R2 sama dengan akar 2 R
kuadrat. Berapa hasilnya, guys? Berapa? R kuadrat di akar, jadi R kan. Kemudian akar 2-nya di kuadrat ya, akar 2. Jadi, jari-jari orbit yang kedua ini besarnya itu adalah R akar 2 meter. Satuannya bisa meter. Kalau secara SI yang meter ya, meter satunya. Ini, is it clear enough? If there are any question, you can contact Miss Indah ya. Bisa di GC atau WhatsApp, apa-apa. Next, number 3. Nah, ini kan sudah kan yang dari PPT-nya Miss Indah kemarin. Sudah saya jelaskan juga. Nomor 3 ini ada partikel A, B, C. Dimana partikel ini kan memiliki gaya gravitasi tertentu. Nah, karena dia membentuk segitiga sama sisi, sehingga dia memiliki sudut tertentu. Memiliki arah dan punya sudut. Karena kan gaya gravitasi itu besaran apa, guys? Yang punya arah, vektor, that's right. Oke, nih kita cari angles-nya dulu. Berapa sudutnya kira-kira? Kalau sudut dalam segitiga itu berapa sih jumlahnya? 180. Right, 180 ya. Kalau segitiga sama sisi itu sudut dalam semua segitiga itu memiliki sudut dalam sejumlah 180 derajat. Nah, kalau segitiga sama sisi kan ketiga sudutnya sama sih. Kalau sama berarti berapa sudutnya ini? Ya, 180 dibagi 3 dong, 60 derajat ini. 60 derajat. Ini juga 60 derajat, ini juga 60 derajat. Gitu ya, guys. Tentukan besar gaya gravitasi yang bekerja pada benda C. Benda C ini dipengaruhi oleh benda A dan benda apa, guys? B. Ya. Jadi benda C ini mendapatkan pengaruh gravitasi dengan benda A maupun dengan benda B. Caranya, kita cari one by one. Step 1. Kita cari dulu F AC. Jadi gaya gravitasi antara A dengan C berapa? Ya G kalikan MA dikalikan MC per R AC kuadrat. G-nya berapa? Tetap ditulis G aja. MA-nya berapa? Ini kan massa A-nya 1. MC-nya 2. R-nya berapa? R-nya kan 1 semua. 1 kuadrat. 1 kuadrat kan 1. Jadi ini tinggal berapa hasilnya? 2 G. Satuannya apa? Newton. Next, kita sudah tahu yang ini. Kemudian kita cari yang kedua. Apa ini? Mencari apa? F, B, C. Karena kan partikel C ini juga dipengaruhi oleh B kan? Oleh gaya gravitasi dari B. Jadinya berapa? Ya G dikalikan MB kali MC per R BC kuadrat. Oke, G-nya tetap G saja. MB-nya berapa ini? 3, MC-nya 2, R-nya berapa? 1 kan? Jadinya berapa, guys? Ini 3 kali 2, 6 kan? 6 G. Nah, terus Miss, kalau yang di C saja bagaimana? Karena dia membentuk vektor ya kan? Dia gaya gravitasi CA arahnya ke sana. Arahnya ke sana, sedangkan CB arahnya ke sana. Kan ada kan membentuk vektor sini.
vektor A dan vektor B dengan sudutnya tadi berapa? 60 derajat. Ya kita pakai resultan vektor dong. Resultan vektor gimana? Step 3 dengan cara mencari resultan vektor. Jadi kalau fisika itu saling berhubungan ya guys. Materi yang sebelumnya bisa juga dipakai untuk materi setelahnya. Resultan vektor gimana? Berarti Fj ini sama dengan akar dari berapa? F Aj kuadrat ditambah F Bj kuadrat ditambah 2 kali F Aj kali F Bj kali cos theta. Nah, cos theta-nya ini berapa ya? Sudut antara F Aj dan F Bj itu tadi berapa? 60 kan? 60 kan? Ya, jadi ini F Aj-nya berapa? 2G. 2G kuadrat plus 6G kuadrat plus 2 kali F Aj-nya 2G kali 6G kali cos 60 derajat. Nah, ini berapa guys? 8 ya ini. 2G plus 6G 8 G kuadrat plus 6 kali 4 24 G kuadrat cos 60 berapa? Setengah. Nah, ini kan bisa dihitung dulu yang perkalian. Setengahnya 24 berapa? 12. Jadi 12 plus 8 Oh, sorry. Ini belum dikuadratkan, guys. Wait. Oke, saya beri apa ini? Kurung aja ya, biar tidak lupa dikuadratkan. Nah, berapa ini? 2G kuadrat kan 4G kuadrat plus 36 G kuadrat plus 4 kali 6 24 G kuadrat kali setengah. Ini tadi bisa kan disederhanakan jadi 12. So ini 40 G kuadrat plus 12G kuadrat. Berapa guys? 52 G kuadrat. 52 ini berapa? 52 ini kan 4 kali 13 G kuadrat. Jadi kalau di akar ini kan 2. Akar 4 kan 2. Akar G kuadrat kan jadi G. Jadi 2G. 13 nya mis ya, tetap akar 13. Ini Fj-nya. Apa satuannya? Newton. Oke, gitu ya guys. Next, number 4. Particles A and B apart so far 10 meters. Jadi jaraknya A sampai B ini itu 10 meter guys. Kemudian antara A dan B ini ternyata ada partikel C. Ada partikel C. Nah, syaratnya di posisi partikel C ini dia tidak ada gravitational field
atau Fj-nya ini sama dengan 0, tidak ada gaya gravitasi yang bekerja. Nah, pada jarak berapakah agar gaya gravitasi di C ini menjadi 0 itu pada jarak berapa? Itu pertanyaannya. Ya, jadi kita misalkan saja jarak A ke C kita misalkan X gitu ya. X. Kemudian kalau X berarti C ke B berapa guys? 10 min X kan. 10 min X meter ya satuannya. X meter. Oke, gimana caranya? Pakai resultan gaya dong. Berarti resultan gaya di C ini harus sama dengan 0. Nah, gaya yang bekerja di sini itu ada apa saja? Kan ada gaya antara BC dengan AC kan guys. Kalau yang ke kanan, kalau yang arah ke kanan itu ada F, B, C. Sedangkan yang ke kiri ada F, A, C. So, arah ke kanan ini kan arahnya plus, ini ke kiri arahnya min. Jadi, FBC ini min, FAC ini must be 0. Harus 0 nilainya. Lalu dibuat persamaan, FAC kan tinggal dipindah ke kanan. Jadi persamaannya jadi FBC sama dengan FAC. Ini kan min, kalau min dipindah luas jadinya apa? Plus kan, plus nggak perlu ditulis plusnya. Oke, dari sini paham ya? Kita dapat persamaan ini. Next, ya kita cari gaya gravitasi BC-nya berapa, AC-nya berapa. Kalau FBC gimana? Ya, G kali MB kali MC per R BC kuadrat. Ini sama dengan G kali MA kali MC per RAC kuadrat. Nah, karena konstanta gravitasi ini tetap, ya bisa disederhanakan. Kemudian apalagi MC, massa C-nya kan juga tetap, juga bisa disederhanakan. Jadi tinggal yang ruas kiri tinggal MB per R BC kuadrat sama dengan ini ada MA per RAC kuadrat. MB-nya berapa? Massa B-nya di sini kan 9. Ya udah 9 per RBC, mana BC? RBC mana? Ini kan 10 min X. 10 min X kuadrat, jangan lupa. Per MA-nya 4 per X kuadrat. Next. Kita dari sini kita pindah ya X-nya. Jadi ini X-nya ditukar ke sini, kemudian 9-nya ditukar ke sini. Kan sama saja. Nanti persamaannya. Jadi X kuadrat per 10 min X. Ini sebenarnya tinggal matematikanya saja sih guys. Gimana caranya biar bisa menghitungnya mudah. Kayak gitu. Kan ini kalau perkalian silang nanti sama saja hasilnya. 9 kali X kuadrat sama dengan 4 kali ini. Jadi X-nya kita pindah ke sini nggak apa-apa. Per berapa? 4 per 9. Nah, sudah kan? 4 per 9. Karena yang sebelah kiri ini kan bentuknya kuadrat, ini juga bentuknya kuadrat. Yang ruas kanan ini kita buat bentuk kuadrat juga. 4 itu berapa kuadrat? Ayo, berapa guys?
Berapa Kak? Ya 2 kuadrat ya. Kalau 9, 3 kuadrat. Ini X kuadrat per 10 min X kuadrat. Sama-sama kuadrat. Ruas kiri kuadrat, ruas kanan kuadrat. Kita sederhanakan. Ini. Nah, jadi pokoknya kalau kita itu sudah paham fisika dan bisa mengerjakan fisika, otomatis kita juga gimana? Matematikanya juga bisa. Oke, jadi tetap semangat ya guys. Jadi tinggal berapa ini? X per 10 min X ya sama dengan 2 per 3. Nah, tinggal perkalian silang kan? Perkalian silang. Jadi 3X sama dengan 2 kali 10 min X. Ini 3X sama dengan 20 min 2X. Kalau kalian bisa langsung mengalihkan yang ini, nggak apa-apa, langsung yang 20 min 2X saja. Ini kan saya beri langkahnya agar kalian paham kayak gitu. Nah, ini dipindah ke sini guys. Jadinya 3X. Kalau dipindahkan tandanya plus. 2X sama dengan 20. Ini jadi berapa? 5X sama dengan 20. X-nya berapa? 20 per 5 dong. Berapa guys? 4 meter. Duh, kelihatan nggak? Semoga kelihatan ya. 4 meter. Jadi partikel C must be at a distance berapa? 4 meter dari 4 meter from partikel apa? Yang E. Gitu. Next, let's continue. Number 9. Balls with a mass of 1, 2, 3. Jadi nomor 9 ini sebenarnya saya ambil dari yang sebelumnya, nomor 3 ini. Ya. Tapi nomor 9 yang saya tanyakan itu by 1 kg. Nah, yang ditanyakan itu yang pada gaya gravitasi pada massa 1 kg. Kalau massa 1 kg yang mana? Yang A ya. Ini yang A. Jadi saya rasa nomor 9 saya sama aja nanya Kak dengan yang nomor 3 ini. Kalau yang ditanyakan gaya gravitasi yang A, kita cari dulu FAC. FAC-nya berapa, kemudian FAB-nya berapa, lalu dibuat resultan vektor. Gitu. Nah, dikoreksi sendiri ya nomor 9. Next, number 10. A mass of 5 kg separated at a distance of 2 meters from the other mass. The force of gravity, jadi yang diketahui apa saja? Massa. Massanya berapa? 5 kg kan? Kemudian jaraknya R 2 meter. The force, jadinya F-nya gaya gravitasinya 2,5 kali 10 pangkat min 10 Newton. Determine the mass of the other object. Berarti ini M1, yang ditanya M2. M2-nya berapa? Jadi gimana? So easy kan? Kalau ini tinggal persamaannya F bagaimana? Persamaan F bagaimana? Gimana? F sama dengan G kali M1 kali M2 per R kuadrat. Kalau kita mencari M2, jadi gimana?
M2 sama dengan ini kan, ini kali ini F kali R kuadrat per G kali M. Jadi M2-nya berapa? F-nya tadi 2,5 kali 10 pangkat min 10 kali R-nya 2 kuadrat per G. Mana G? G-nya berapa? Konstanta gravitasinya berapa? 6,67 kali 10 pangkat min 11 kan, kali massa yang pertamanya kan 5. Oke. Gimana menghitungnya? Ini 2 kuadrat. Ayo, mana yang disederhanakan ini ya? 2,5 ya, 2,5 dengan 5. 2,5 bagi 2,5 kan 1, 5 bagi 2,5 bagi berapa? 2. Next yang ini 2 kuadrat dengan 2 ini kan bisa 2. 2 kuadrat kan 2 kali 2 sih guys, jadinya 2-nya bisa disederhanakan dengan 2. Jadi ini tinggal 2 saja. Kemudian ini pangkatnya 10 pangkat min 10 disederhanakan dengan 10 pangkat min 11. Jadi tinggal berapa guys? Ini dengan min 10. Tinggal pangkat 1 kan. Sorry. Iya. 10 kali 2 per 6,67. Jadinya 20 per 6,67. Berapanya? 2,99. Mendekati 3. Kita anggap 3, massa yang kedua ini 3 kg. Ya. Okay, that's all solution for worksheet in week 28. If you still confused, please contact Miss Indah. Hopefully it can help you for understand. Yeah, thank you all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.